Kalau kita ngomongin Purbaya, Purbaya ini merupakan politisi, bukan politisi sih, pejabat yang masuk kategori media darling. Ini sama kayak Jokowi zaman dulu, sama kayak KDM. Siapa lagi tuh yang media darling? Media darling itu kan intinya statement dia itu dicari oleh media. Kenapa ya? Karena kalau media ngutip dia, engagementnya pasti tinggi. Ya simpelnya rakyat pengen denger dia ngomong apalah. Kecuali Gibran ya, kalau Gibran itu tanpa ngomong pun dia udah media darling. Dia diem pun sama media dikutip. Entah apa yang dikutip. Kenapa Purbaya itu bisa menjadi media darling? Ya karena tadi kan rakyat suka sama dia karena ucapannya itu mungkin mengingatkan rakyat kepada orang kayak Ahok kali ya, orang-orang yang nggak pakai basa-basi, yang ngomong apa adanya aja. Ya ini plus minus, ada yang suka sama gaya-gaya cowboy begitu, ada juga yang nggak suka. Cuma ya so far karena orang lagi pada empat kali ya, jadi gaya-gaya cowboy kayak gini nih refreshing banget. Bahkan kan seakan-akan nih ya, seakan-akan Purbaya ini sekarang sama DPR pun juga nggak akur, sama kementerian lain pun seakan-akan nggak akur. Ada foto kemarin tuh lagi rapat kabinet apa gimana tuh, Purbaya itu duduknya agak jauhan sama orang-orang, nggak diajak ngobrol. Akhirnya media bikin narasi ini apa dimusuhin apa gimana ya, nggak tahu juga sih. Ya DPR juga sampai bilang itu Purbaya jangan ngurusin kementerian lain. DPR tuh ngingetin, tapi Purbaya bilang ya gua ngurusin kan bukan kementeriannya tapi duit kementeriannya, karena itu kan tugas gua, kata Purbaya begitu. Ya rame lah awal-awal dia ngejabat tuh ya, dia ngasih Bank Himbara tuh, Bank BUMN, dikasih duit 200 triliun suruh salurin ke masyarakat lewat kredit. Ya bank akhirnya pada kepusingan. Ada lagi masalah duit BGN, dibilang duit BGN kalau nggak habis tuh ditarik sama dia duitnya. Luhut sampai komentar juga kan, Luhut bilang ini Purbaya ngapain nih ngurus-ngurusin beginian. Gua mikir nih orang berani juga ya, padahal dulunya dia itu merupakan anak buahnya Luhut, kok sekarang berani begitu ya. Ini cowboy keren juga nih. Ya kalau kita ngomongin pendidikan Purbaya, dia ini merupakan lulusan teknik elektro ITB. ITB ini emang dikenal ada stereotip gitu ya, kalau pejabat yang lulusan ITB orangnya tuh agak-agak arogan tapi punya skill. Ya gue sih sebenarnya nggak masalah kalau benar arogan tapi emang punya skill banyak ya. Gue sih orangnya nggak mabok sopan santun, nggak mabok adab. Menurut gue sopan santun itu nomor 2. Yang pertama itu ya skillnya. Oke deh, yang kedua bukan sopan santun, yang kedua itu empatinya, yang ketiga baru tuh sopan santun. Adab itu nomor sekian lah kalau buat gue lah. Ya ngapain lu punya pejabat yang adabnya setinggi langit tapi sebenarnya di kamera doang, di belakang jadi penjahat? Ya susah juga, nggak ada gunanya kan. Dan sekarang Purbaya ini lagi rame nih gara-gara bersih tegang, ya bukan bersih tegang sih, ada adu statement lah dengan KDM. Ya KDM ini kan juga bisa dibilang media darling juga ya, tapi menurut gue sih ke media darlingannya KDM itu kalah jauh dibanding Purbaya. Tapi nih ya, kita harus belajar dari pengalaman. Sisakan sedikit rasa suuzon kepada semua hal gitu loh. Kalian itu harus belajar dari pengalaman. So far sih kebijakan Purbaya ini cukup disukai sama rakyat. Karena menurut Litbang Kompas nih ya, sentimen rakyat buat Purbaya itu naik dari 23% ke 43% di bulan pertama dia ngejabat. Bahkan sempat stong ke 85% nih. Ini populer banget. Jangan-jangan bentar lagi jadi cawapres nih 2029. Siapa yang tahu kan, kayak Budiono misalnya. Ya Purbaya ini paling ngetopnya nih gara-gara dia bilang sekarang pemerintah berencana ngerem utang. Ini karena rakyat udah trauma banget sama yang namanya utang tuh.